Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 3, kelas 3C PGSD akan memaparkan materi mengenai pembelajaran sastra berbasis karakter. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Susilo SPD MPD. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu pertama, orientasi pembelajaran sastra, 2, kondisi pembelajaran sastra saat ini, 3, pembelajaran apresiasi sastra, 4, pembelajaran kreatif sastra, dan 5, pembelajaran ekspresi sastra. Untuk itu, mari kita simak videonya. Orientasi pembelajaran sastra. Pada hakikatnya, pembelajaran sastra adalah memperkenalkan kepada siswa nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra dan mengajak para siswa untuk ikut menghayati pengalaman-pengalaman yang disajikan itu. Secara khusus, pembelajaran sastra bertujuan mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akali, nilai afektif, nilai keagamaan, dan nilai sosial secara sendiri-sendiri maupun gabungan dari keseluruhan itu, sebagaimana yang tercermin dalam karya sastra. Rusiana 1982 mengungkapkan bahwa tujuan dari pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Pembelajaran sastra diorientasikan agar siswa memperoleh pengetahuan sastra dan pengalaman bersastra. Pengetahuan bersastra artinya siswa mampu memahami karya sastra disertai dengan pengetahuannya tentang teori, sejarah, dan kritik sastra. Pengalaman bersastra artinya siswa mampu memiliki pengalaman dalam berkreasi sastra dan berekspresi sastra. Kondisi pembelajaran saat ini, Sayuti mengungkapkan secara gamblang bahwa pembelajaran sastra ini banyak keluhan yang muncul di tengah masyarakat, baik dari kalangan sastrawan, ahli pendidikan, dan pembelajaran sastra maupun guru sastra sendiri. Lebih jauh, Sayuti juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya masalah pembelajaran sastra disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor buku ajar sastra, faktor sarana, faktor guru, dan faktor sistem ujian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran apresiasi sastra harus diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang secara langsung melibatkan siswa untuk mengakrabi karya sastra. Terdapat 2 tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengakrabkan anak didiknya dengan karya sastra. Tahap pertama adalah tahap langsung, yakni dengan menugaskan siswa untuk membaca karya sastra, dan tahap kedua yaitu tahap tidak langsung, yaitu dengan cara membekali para siswa dengan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, beberapa model khusus pembelajaran sastra yang dapat digunakan dalam pembelajaran apresiasi puisi antara lain model Tabe, model Gordon, model Strata, model Rodriguez, model Modi, dan model-model lainnya. Untuk yang pertama itu ada model Modi. Dalam model ini disajikan 6 langkah-langkah pembelajaran puisi. Di antaranya, pertama, pelacakan atau pendahuluan. Sebelum puisi disajikan kepada siswa, guru sebaiknya melirik judulnya, isinya, dan bahasa yang sesuai dengan perkembangan siswa. Kedua, penentuan sikap praktis. Untuk memperoleh gambaran tentang isi puisi, perlu dibandingkan dengan karya lainnya dengan memperhatikan tema yang sama. Ketiga, introduksi. Artinya, guru memberi stimulus kepada siswa dengan cara mengomentari secara singkat persis puisi yang telah dibacanya, agar siswa mempunyai pengetahuan awal tentang bahan yang akan dibaca. Selanjutnya, yang keempat, penyajian.
Sebelum memulai pembahasan, guru seharusnya telah menyiapkan beberapa pertanyaan secara bertahap yang berhubungan dengan isi puisi, misalnya tema, diksi, kata konkret, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tugas-tugas praktis. Selama proses pembelajaran, setelah semua selesai dibaca, guru dapat memberikan tugas-tugas praktis di rumah, seperti membuat laporan makna puisi dari puisi lain yang dibaca siswa. Yang terakhir yaitu diskusi. Untuk mengakhiri pembelajaran sastra dapat dilakukan dengan diskusi kelompok dan dipresentasikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua ada model strata. Langkah-langkah dalam model strata ini diantaranya pertama ada penjelajahan. Penjelajahan dilakukan dengan melakukan membaca, bertanya, mengamati, atau menyaksikan pementasan dan kegiatan yang bertujuan untuk mendapat pemahaman tentang cipta sastra yang sedang dijelajahi. Kedua itu ada interpretasi. Dapat dilakukan dengan presentasi atau tampilan dalam bentuk lain. Dapat pula dengan menganalisis unsur-unsur yang membangun cipta sastra tersebut. Yang terakhir itu ada melakukan rekreasi. Bukan rekreasi tapi rekreasi. Langkah ini adalah langkah pendalaman. Siswa diminta untuk mengkreasikan kembali apa yang telah dipahaminya. Ketiga yaitu model taba. Strategi ini terdiri dari tahap-tahap. Nah, setiap tahap ini diprakarsai oleh guru dengan pertanyaan. Guru menentukan jenis kegiatan siswa. Selanjutnya, siswa secara berturut-turut terlibat dalam suatu proses pembentukan generalisasi, penjelasan atau penafsiran, dan ramalan kesimpulan baru atau penerapan. Keempat yaitu model Gordon. Model ini dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam memaknai karya sastra khusus puisi. Model yang terakhir yaitu model Rodriguez. Dalam model ini menawarkan beberapa langkah dan model pembelajaran apresiasi sastra. Pertama, ada class discussion. Kelas diciptakan lebih hidup dengan mengadakan diskusi satu atau lebih karya sastra yang telah dibaca. Kedua, ada group discussion. Kelas dibagi menjadi kelompok 5-6 orang untuk mendiskusikan, menilai, dan menikmati karya sastra. Ketiga, ada one-to-one discussion. Diskusi antara orang dalam satu kelas sebelum telah ada diskusi kecil. Lalu ditunjuk juru bicara kelompok untuk menyampaikan hasil bacaan kepada orang lain. Keempat, ada role playing. Dari karya sastra telah dibaca, dicoba ditampilkan dalam bentuk main peran sesuai tokoh dalam karya tersebut. Kelima, ada dramatization of scenes, yaitu mendramatisasikan sebuah adegan karya sastra berupa fragmen kecil yang penting siswa memiliki pengalaman berekspresi. Keenam, media presentation. Seorang pengajar menampilkan beberapa media karya sastra yang relevan. Misalnya, contoh baca puisi yang baik melalui rekaman VCD. Selanjutnya, interest of value survey. Artinya, subjek didik telah ada diajak masuk ke arah nilai-nilai yang termuat dalam karya sastra. Lalu ada creative writing. Subjek didik diajak mencipta kembali yang telah diapresiasi, bisa berupa tanggapan dan atau karya baru. Dan yang terakhir itu ada literary review. Subjek didik diajak menelaah atau menilai kembali karya sastra yang menyangkut kekurangan dan kelebihannya. Keempat, pembelajaran kreatif sastra. Pembelajaran kreatif sastra adalah kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran apresiasi sastra. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa mencipta sastra merupakan kemampuan mengapresiasi sastra yang paling tinggi. Oleh sebab itu, siswa hendaknya tidak hanya dituntut untuk mampu mengapresiasi karya orang lain dengan baik, tetapi ia juga harus mampu berkarya untuk dapat menciptakan karya sastra sendiri. Disinilah tugas guru sebagai pengajar kembali diuji. Guru tidak hanya diharuskan memotivasi siswa untuk bisa mencintai sastra, tetapi ia juga harus bisa membimbing siswa untuk berkarya. Di bawah ini diuraikan beberapa media dan metode yang dapat diaplikasikan guru dalam pembelajaran menulis karya sastra.
1. Pembelajaran dengan media lagu. Dalam pembelajaran menulis puisi dengan media lagu, guru dapat memilih lagu yang sedang tren atau lagu yang sedang digemari oleh siswa. Pemilihan lagu hendaknya disesuaikan dengan tema puisi yang kita harapkan. 2. Media visual. Pembelajaran menulis dengan media visual, kita dapat memanfaatkan proyektor dan laptop. Dalam tayangan proyektor, kita dapat memutar gambar sesuai dengan tema karya sastra yang kita inginkan. 3. Media alam. Pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan akan memberikan suasana yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dalam pembelajaran menulis puisi misalnya, tidak ada salahnya guru memanfaatkan taman sebagai siswa untuk mencari inspirasi. Kegiatan ini pasti akan menyenangkan dan kesan yang mendalam bagi siswa. Misalnya untuk menulis sebuah puisi, kita mengajak siswa ke taman. Di sana siswa kita bimbing untuk mencari ide puisi. Keempat, metode meditasi. Seseorang melakukan meditasi tujuannya adalah untuk mencari sebuah ketenangan. Begitupun dengan kegiatan meditasi dalam pembelajaran menulis karya sastra. Siswa dibimbing untuk merenungkan hal yang menarik dalam hidupnya, hal-hal yang menyakitkan ataupun hal-hal yang luar biasa yang pernah dialami. Kegiatan ini sama halnya dengan olah sukma yang kerap dilakukan pemain teater sebelum pentas. Bedanya, bila pemain teater membayang dirinya sebagai orang lain, dalam kegiatan ini adalah memancing ingatan tentang peristiwa yang pernah dialaminya. Kelima, metode 6M. Terdiri atas melatih tanggap sasmita, menangkap ilham, memunculkan kata pertama, mengolah kata, memberi vitamin, dan menyeleksi kata. Yang keenam, model sinektik. Model sinektik menekankan pada proses penggalian ide-ide yang bermakna guna dapat meningkatkan aktivitas kreatif melalui bantuan daya pikir yang lebih kaya. Proses kreatif dapat ditingkatkan melalui latihan sehingga kreativitas mahasiswa akan berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata. 7. Model kolaboratif. Pada prinsipnya, penggunaan metode ini bertujuan agar anak mendapatkan pengalaman menulis karya sastra berdasarkan proses penulisan bersama. Metode ini menekankan kemampuan siswa menulis secara kolaboratif, sehingga hasilnya adalah karya sastra yang ditulis ramai-ramai. Kedelapan, model bengkel sastra. Abidin menyatakan bahwa model bengkel sastra adalah model mengajar yang menekankan pada kegiatan olah aktivitas sastra dengan melakukan kegiatan bongkar pasang dan proses tambal sulam sampai karya sastra yang dihasilkan benar-benar optimal. Melalui model ini, penciptaan dan penampilan karya sastra akan semakin mantap dan Pembelajaran ekspresi sastra. Yang pertama, ekspresi puisi. Kegiatan membaca puisi merupakan upaya apresiasi puisi. Secara tidak langsung bahwa dalam membaca puisi, pembaca akan berusaha mengenali, memahami, mengkaryai, memberi pengertian, dan memberi penghargaan. Beberapa bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal, yaitu yang pertama, bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading. Ciri khas dari bentuk dan gaya puisi ini adalah memperkenankan pembaca membawa teks puisi. Posisi dalam bentuk dan gaya baca puisi ini dapat dilakukan dengan berdiri, duduk, dan bergerak. Yang kedua, bentuk dan gaya puisi secara deklamatoris adalah lepasnya teks puisi dari pembaca. Tujuan deklamasi adalah untuk menyampaikan seluruh buah pikiran dan perasaan penyair. Seorang deklamator yang baik sanggup menyampaikan isi hati penyair dengan sejelas-jelasnya dan seutuh-utuhnya. Yang ketiga, bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Ciri khas bentuk dan gaya baca puisi teatrikal bertumbuh pada totalitas ekspresi, pemakaian unsur pendukung, misalnya kostum, properti, setting, dan musik. Meskipun masih terikat oleh teks puisi atau tidak, bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal lebih rumit dari poetry reading atau deklamatoris. Yang kedua, ekspresi prosa, fiksi, dan drama. Membaca sebuah prosa fiksi apabila ditinjau dari tujuan membaca, jelaslah merujuk pada tujuan membaca untuk mendapatkan pengalaman estetis. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan teknik-teknik membaca yang tepat. Salah satu teknik membaca yang dapat digunakan dalam membaca prosa fiksi adalah membaca daring atau membaca. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.